Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabarnya? Jemaat Anugerah Church, baik yang ada di Storehouse maupun yang sedang menyaksikan online ya di Facebook Anugerah Ministry. Shalom ya. Nah, satu kesempatan yang luar biasa ya. Pada hari Minggu ini saya bersama suami saya kembali membawakan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini ya. Family Week. Kita akan membahas tentang the life of Gideon atau kehidupan Gideon. Ya. Saudara sekalian, tadi yang seperti saya ucapkan sedikit tadi pagi, saya bangun melihat beberapa postingan, kaget juga saudara ya. Ternyata semalam katanya hujan besar saudara ya. Dan hujan besar biasanya tidak selalu identik dengan banjir, tetapi 1 tahun 2 tahun terakhir ini selalu identik dengan banjir. Sehingga kemungkinan besar di daerah Kelapa Gading, daerah Matraman, saudara, ada beberapa tempat bahkan yang di Menteng. Mereka tidak dapat ke gereja, saudara, bukan berarti rumah mereka kebanjiran karena mereka terisolasi saudara ya. Jadi oleh karena itu saudara yang mempunyai Facebook account, saudara yang lagi menyaksikan siaran ini, saudara juga boleh share kepada halaman pribadi saudara sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang tidak memungkinkan untuk datang ke gereja. Juga mereka yang sakit, saudara, mereka tergolek lemah, biarlah firman Tuhan dapat menjangkau kepada kehidupan mereka dan hidup mereka akan dikuatkan. Ada amin saudara ya. Puji Tuhan, the life of Gideon bersama dengan kami. Saudara, kita lihat slide berikutnya. Saudara, kalau saudara mendengarkan nama Gideon, apa yang ada dalam benak saudara? Beberapa orang mungkin berpikir ini orang jago perang, saudara ya. Dengan strategi yang sangat aneh, bahkan yang sangat nyeleneh orang bilang saudara. Dengan 300 pasukan mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh, betul nggak ya? Ratusan ribu, 100 ribu musuh saudara ya. Bahkan saya menduga, kalau saudara pernah lihat ada satu film yang berjudul 300 atau 300. Jangan-jangan terinspirasi dengan 300 pasukan Gideon ini saudara ya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau saudara sering bepergian traveling, saudara kemungkinan pernah tinggal di hotel-hotel saudara ya. Dan di hotel-hotel kadang-kadang ada Alkitab ya. Slide berikutnya tolong ikutin saya. Jadi di Alkitab, di hotel-hotel ini ada Alkitab dengan nama The Gideon Bible, saudara ya. Nah, Gideon Bible ini, nama Gideon ini bukan nama orang, tetapi terinspirasi daripada Gideon yang ada di dalam Alkitab. Jadi saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Terutama kita belajar daripada satu sosok orang yang mustahil, sangat lemah sekali. Tetapi kenapa orang ini dipilih oleh Tuhan? Saya berdoa biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, sekarang sedikit background tentang Gideon saudara ya. Gideon itu hidup di satu zaman hakim-hakim saudara, dan dia ini dikatakan sebagai hakim di Israel yang paling luar biasa saudara ya. Nah, pada waktu itu orang Israel mulai berlaku tidak taat kepada Tuhan, dan karena mereka menyembah berhala ya, maka Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Orang Israel dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun lamanya saudara ya. Nah, pada saat itulah ketika mereka sudah dijajah, mereka baru teringat kepada Allahnya orang Israel, dan mereka mulai berseru kepada Tuhan Allah mereka saudara, lalu Tuhan itu mendengarkan jeritan mereka. Ini mengkisahkan betapa berbelas kasihannya Tuhan kita itu saudara, walaupun orang jatuh dalam dosa, tapi kalau dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendengarkan seruannya. Ada amin saudara. Amen. Lalu Tuhan mengirimkan malaikatnya, dan kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan ya, M-nya di sini huruf besar, berarti menggambarkan Tuhan Yesus di sini ya saudara, dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara, itu tersembunyinya dikuningkan, berarti artinya apa? Gideon ini sedang ketakutan. Dia bersembunyi dari orang Midian. Dia tidak berani menghadapi menghadapi orang Midian. Lalu kalau kita baca di ayat yang berikutnya, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada amin saudara? Amin. Ya, saudara, seringkali saudara, sorga itu melihat potensi diri kita. Seperti malaikat Tuhan ini ketika menyapa Gideon, dikatakan bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Padahal pada waktu itu Gideon tidak merasa sebagai pahlawan, Gideon tidak merasa gagah berani. Malah nanti kalau kita baca saudara ya, jadi
Kisah Gideon ini bisa saudara baca 3 pasal saja. Hakim-hakim pasal yang ke-6, ke-7, ke-8. Nanti pulang dari sini PR saudara bisa baca. Lalu Gideon ini menjawab malaikat Tuhan dan bilang, siapakah aku ini? Aku ini anak yang paling kecil dalam keluarga ayahku, ya kan? Dan suku kami ini suku yang paling kecil juga gitu saudara ya. Jadi seringkali kita sebagai manusia mungkin merasa diri kita tuh kecil, gak ada artinya, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah melihat engkau berdasarkan kelemahanmu. Tuhan melihat engkau berdasarkan potensi yang ada di dalam dirimu yang sudah ditanamkan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Ada amin saudara? Tuhan memanggil engkau pahlawan yang gagah berani. Meskipun mungkin hari ini engkau merasa kecil, engkau merasa penakut, engkau merasa tidak berani. Ada amin saudara? Haleluya, kita tahu bahwa pada zaman itu orang-orang Israel sedang jatuh dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala. Kita melihat slide yang ke-8 saudara. Kita tahu saudara ya bahwa di zaman ini itu mirip sekali dengan apa yang ada di zaman Alkitab. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Kita tahu bahwa akibat daripada dosa adalah tertulis dalam firman Tuhan adalah maut. Saudara, kadang-kadang kita berpikir atau kita melihat di zaman perjanjian lama, kenapa orang-orang pada waktu tidak taat, Tuhan itu rasanya saklek, langsung mereka dihukum, langsung mereka mati. Betul nggak saudara ya? Dengar baik-baik, kita saat ini tinggal pada zaman perjanjian baru. Upah dosa tetap adalah maut. Tetapi saudara, karena kita saat ini tinggal di zaman yang bernama kasih karunia atau zaman anugerah, kita tahu sebenarnya maut ini tidak saja berbicara tentang kematian jasmani saja. Ya, maut juga dapat diartikan terpisah daripada Tuhan. Maut itu artinya terikat, tertindas, tidak hidup maksimal sesuai dengan rencana Tuhan. Nah saudara, mari kita telusuri daripada kehidupan kita. Kalau ada daripada kehidupan saudara sekalian yang masih jauh daripada Tuhan, masih mengandalkan kekuatan manusiawi kita, masih mengandalkan orang tua, ngandalin suku, ngandalkan backing manusiawi saudara, ketahuilah bahwa Tuhan tidak menghendaki itu semua. Hidup kita adalah milik daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, oleh karena itu kalau saudara di antara kehidupan Bapak Ibu sekalian kau yang sadar bahwa hidupmu masih hidup dalam kesia-siaan, jalan satu-satunya adalah bertobat. Katakan bertobat. Saudara yang mengikuti ibadah secara online boleh ketik kata-kata bertobat, saudara ya. Bertobat itu artinya turn around, saudara, muter gitu ya, kembali lagi kepada Tuhan. Karena apa saudara, kita tahu bahwa hidup ini singkat, hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita menghidupi hidup kita saja untuk kepentingan diriku, aku dan saya, maka saya bisa pastikan akan ada poin dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian di mana kita akan dikecewakan oleh diri kita sendiri. Kalau tidak dikecewakan oleh diri kita sendiri, kita akan dikecewakan oleh orang-orang yang kita percayai saudara ya. Hanya ada satu nama yang tidak dapat mengecewakan, yaitu dia adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan saudara ya. Sekarang kita akan melihat poin yang pertama saudara ya. Gideon ini mendapatkan perkenanan Tuhan saudara. Kita baca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ya. Kemudian kita lihat saudara ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ada amin saudara? Ya, kita lihat saudara ya, lucu banget bagaimana ketika Gideon menjawab Tuhan ya, ketika Tuhan mau mengutus Gideon untuk membebaskan orang Israel dari cengkraman tangan orang Midian saudara ya. Dan Gideon itu bisa menjawab kepada Tuhan itu demikian saudara. Ketahuilah, ketahuilah, seakan-akan Tuhan gak tahu gitu saudara ya. Nah seringkali kita tuh sebagai manusia saudara, kalau Tuhan memberikan suatu panggilan, kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu hal, dikasih tugas tertentu, seringkali sebagai manusia kita tuh punya banyak alasan. Kita bisa menjawab Tuhan, ketahuilah Tuhan bahwa aku tidak sanggup, kemampuanku terbatas, aku masih muda, aku sudah tua. Selalu ada alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah hari ini kita mau belajar saudara ya, bahwa kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan,
Kalau Tuhan memberikan suatu tugas tertentu, misi tertentu dalam hidup kita, ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ada amin saudara. Dan itu adalah kuncinya. Favornya itu adalah ketika Tuhan menyertai kita. Mau rintangan sebesar apapun, mau halangan separah apapun, cobaan, godaan, ujian, semuanya bisa kita lewati dengan penuh kemenangan karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sekali lagi temukan identitasmu di dalam Kristus. Karena pada waktu kita menghidupi diri kita, saudara ya, banyak daripada kita kemudian merasa kita kecewa, saudara ya. Beberapa orang yang dilahirkan dari keluarga anak-anak orang yang berada, saudara, mereka merasa lebih baik daripada orang-orang yang tidak sekaya mereka. Orang-orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, mereka merasa lebih superior, saudara. Orang-orang yang pekerjaannya lebih mapan, saudara. Mereka kerap kali tanpa disadari, saudara, kita mempunyai tendensi untuk memandang rendah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang baik. Betul apa enggak saudara ya? Tetapi hari ini saya katakan, dengar baik-baik, pekerjaan yang saudara punya tidak seharusnya mendefinisikan siapapun identitas saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Tetapi sebaiknya kebenaran mengatakan identitas saudara seharusnya ditemukan melalui Kristus Yesus yang sudah mati, menebus saudara dan bangkit kembali. Yang percaya katakan amin. Jangan lupa saudara, kita pernah hidup di dalam dosa. Kita pernah saudara tertipu oleh iblis dan semua macam-macam cara-cara iblis. Tetapi ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa kita diciptakan serupa segambar dalam rupa Tuhan. Hari ini saudara, kami tidak tahu apa masalah saudara. Mungkin saudara merasa diriku kecil, aku paling kecil daripada sukuku, aku orang miskin, aku kurang pendidikan. Beberapa daripada saudara mungkin merasa aku sudah terlalu sakit. Aku terlalu tua, aku terlalu wanita, aku terlalu pria, aku terlalu ini, saudara ya. Yang perlu saudara katakan, identifikasikan kepada diri saudara di dalam Kristus. Karena Kristus melihat saudara jauh sebelum saudara dilahirkan. Yang percaya katakan amin. Percayalah dimanapun saudara dilahirkan melalui keluargamu, saudara ya. Hari ini adalah Family Week. Bukan kebetulan saudara ya bahwa Gideon adalah anak seseorang pastinya. Saudara, Gideon gak muncul begitu saja. Dari ceritanya kita tahu orang ini penakut gak? Penakut sekali saudara ya. Di awal ceritanya orang ini penakut sekali. Pada waktu Tuhan, malaikat Tuhan menemukan dia lagi sembunyi saudara. Bayangkan itu. Tetapi saya berkata, zaman sudah berubah. Sekarang Kristus sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, keluarga di mana kita ditempatkan adalah inkubator sebagai penggenapan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk masing-masing, bukan cuma untuk saya, bukan cuma untuk istri saya, tetapi untuk kedua anak saya. Saudara, keluargamu apapun backgroundnya, suku saudara tidak masalah bagi Tuhan. Karena justru yang mustahil di mata Tuhan, justru yang kecil di mata Tuhan, itu Tuhan mau pakai untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya hebat dan bahkan sangat pandai. Yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Ya, jadi artinya saudara, kalau kita hari ini juga punya anak-anak di rumah kita, mungkin mereka kelihatan masih kecil, masih nggak bisa apa-apa, masih nggak berdaya, masih memerlukan bantuan kita. Pandanglah mereka sebagaimana sorga memandang mereka. Amin. Bahwa ada potensi besar yang sudah Tuhan taruh dalam diri mereka, yang suatu saat kelak ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka akan bisa memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ada amin saudara? Amin. Ya, dan orang tua di tempat inilah yang akan menjadi pahlawan untuk membentuk mereka, mendidik mereka, sehingga generasi anak panah kita ini akan siap untuk dipanahkan. Amin saudara? Ya, kita masuk ke poin yang berikutnya. Jadi kalau yang pertama Gideon mendapatkan perkenanan Tuhan. Sekarang yang kedua, ketika Gideon sudah mulai mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, guess what? Gideon berubah menjadi berani untuk melakukan kehendak Tuhan. Amen. Ya saudara, diperlukan satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Maka manusia lama kita yang pengecut, yang tidak berani, yang penakut akan berubah menjadi berani karena sekarang ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Amin saudara. Amen. Gideon menjadi berani. Lalu dia pun merobohkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala milik ayahnya. Tapi Alkitab mencatat dia masih melakukannya di malam hari. Karena kalau dilakukan di siang hari dia takut dibantai sama orang-orang di sekitar dia saudara ya. Jadi
progressively, pelan-pelan Tuhan akan merubah engkau yang dulunya penakut menjadi pemberani di dalam Tuhan. Amin saudara. Yes. Fokus melakukan hal yang benar saudara. Jadi ketika itu saudara, Gideon merobohkan mezbah Baal, lalu merobohkan tiang-tiang berhala malam hari. Pagi harinya orang kota itu melihat, loh kok roboh mezbah Baal gitu saudara. Usut punya usut, diketahuilah sama orang kota itu bahwa yang merobohkan itu adalah Gideon anaknya Yoas. Maka mereka pergi ke rumah Gideon, mereka marah dong saudara. Mereka bilang sama Yoas, bawa sini anakmu biar kita bantai sekalian dia gitu saudara. Ayahnya ini tidak mengerti apa yang terjadi pada anaknya. Ayahnya tidak mengerti bahwa Gideon sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pembenaran. Ada amin saudara. Tapi ayahnya ini adalah orang yang bijaksana. Meskipun dia belum mengerti sepenuhnya panggilan anaknya, dia dukung dan dia melindungi anaknya. Ya, di Alkitab nanti saudara pulang bisa baca. Ayahnya Yoas ini menjawab orang-orang di kota itu, ya. Kenapa kamu harus marah gitu ya? Demi melindungi Baal. Kalau memang Baal itu adalah Tuhan, biar Baal sendiri yang akan berurusan sama Gideon. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi dia berusaha untuk melindungi anaknya. Dan benar juga yang dia bilang, kalau Baal adalah Allah, kenapa ketika mezbahnya dibantai diam aja gitu saudara ya. Nah, suatu hal yang luar biasa. Jadi kita pun di dalam keluarga kita, ketika kita menjadi orang tua, kita mungkin belum mengerti sepenuhnya apa panggilan Tuhan dalam diri anak-anak kita. Tapi sebagai orang tua kita tetap harus mau untuk mendukung. Ada amin saudara ya. Suatu saat kita baru akan mengerti, oh ternyata ini panggilan Tuhan dalam diri anak-anakku. Amin saudara. Saudara, kita pernah belajar satu hal seperti ini saudara ya. Kadang-kadang pada waktu orang tua melihat anak-anaknya, mereka tentunya khawatir dengan tentunya kondisi pada zaman ini. Betul nggak? Ya, siapa yang mau jujur, yang at least pernah satu kali khawatir anak-anak saya apakah akan baik-baik saja. Coba lihat angkat tangannya saudara. Saudara, kami juga pernah merasa demikian. Suatu hari kami pernah mendengarkan ada seorang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan sesuatu yang bagus banget saudara tentang panggilan saudara ya. Nah, orang tua mempunyai satu tugas yang sangat mulia supaya membantu menemukan apa yang menjadi panggilan daripada anak-anaknya. Sehingga pada waktu anak-anak itu menjadi sibuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, saudara ya, maka yang terjadi mereka akan fokus kepada panggilan itu. Akibatnya apa saudara ya? Hal-hal yang tidak mendatangkan kehidupan, hal-hal yang tidak mendatangkan faedah itu akan secara otomatis pada waktu mereka mengenal Tuhan dan panggilannya, maka anak-anak itu akan fokus kepada hal itu. Mereka nggak akan terlalu memperhatikan kawan-kawan yang tidak benar ataupun tidak baik. Izinkan anak-anak saudara, apabila saudara tahu apa yang menjadi panggilan dalam kehidupan mereka, izinkan mereka untuk fokus pada panggilan itu saudara. Sehingga pada waktu mereka memfokuskan, menyibukkan diri kepada panggilan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya pada zaman ini, pada zaman kemarin, pada zaman yang akan datang, yang dapat memelihara daripada anak-anak kita. Yang percaya katakan amin. Kita lihat poin yang ketiga. Saudara, poin yang ketiga ini berbicara calling leads to your purpose. Saudara, kita tahu bahwa alangkah tidak enaknya atau tidak baiknya pada waktu kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Saudara, demikian pula dengan Gideon, saudara ya. Kita lihat pada waktu dia menerima panggilan Tuhan, dia pasti sempat ragu-ragu. Kami pada waktu menerima panggilan Tuhan, kami juga sangat ragu-ragu. Kami jauh lebih muda daripada sekarang tentunya, saudara ya. Saya masih ingat pertama kali umur 26 pada waktu ada tantangan untuk menjadi seorang diaken daripada sebuah gereja, saudara ya. Kemudian langsung saudara, mereka minta untuk langsung aja ujian kepejabatan menjadi pendeta pembantu, saudara ya. Bukan pembantunya pendeta, tetapi pendeta pembantu. Ini beda, saudara ya. Saya berkata, who am I Lord, gitu ya. Siapa diriku? Ini persis seperti apa yang kita lakukan, saudara. Apa yang Gideon lakukan? Kita menjadi merasa kecil, kita merasa tidak layak, saudara ya. Dan kemudian Gideon dan seperti kebanyakan kita mulai minta tanda. Tuhan, minta tanda dong Tuhan. Kalau ini apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah Tuhan aku akan lakukan. Siapa yang pernah minta tanda daripada Tuhan? Boleh enggak? Sah menurut saya saudara ya, tetapi dengar baik-baik. Di dalam pengalaman Gideon dia minta beberapa tanda. Dan pengalaman minta tanda ini kalau saudara perhatikan baik-baik, dia minta pada waktu dia belum mengerti sepenuhnya akan kehendak Tuhan. Bahasa halusnya, Gideon belum dewasa pada waktu itu. Gideon belum percaya.
Jadi berhati-hati saudara, kalau terlalu setiap kali Tuhan berbicara sesuatu saudara ya, dan parameternya adalah firman Tuhan, kalau setiap kali Tuhan berbicara, memberikan satu assignment, satu penugasan kepada saudara, dan saudara selalu Tuhan minta tanda, Tuhan minta tanda, Tuhan minta tanda, Tuhan minta tanda, sebenarnya menandakan bahwa saudara adalah orang-orang yang kurang percaya. Minta tanda itu boleh, tetapi kalau tiap kali minta tanda, berarti saudara nggak percaya kepada Tuhan. Nah makanya parameternya hidupi apa yang ada dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab sudah lengkap tertulis tentang apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan pada diri kita. Yang percaya katakan amin. Ada amanat agung daripada Tuhan, yaitu apa? Pergilah kamu kepada seluruh bangsa, muridkan mereka, baptiskan mereka. Betul nggak saudara ya? Sampai ke ujung bumi. Nah saya mau tanya kepada jemaat sekalian yang ada di sini ataupun yang lagi menyaksikan. Berapa banyak di antara saudara yang pernah bermimpi atau pernah percaya bahwa amanat agung daripada Tuhan Yesus itu juga adalah untuk saudara? Amen. Ayo angkat tangan. Berapa banyak hamba Tuhan di tempat ini yang berani percaya bahwa amanat agung itu juga untuk saya? Siapa yang berani saudara? Masalahnya kan gini, tidak semua daripada kita itu dipanggil menjadi pendeta. Ya, lebih baik tidak menjadi pendeta tapi jangan menjadi pendekar saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, walaupun saudara adalah seorang pengusaha, seorang sportsman, seorang atlet, atau seorang artis sekalipun, panggilan itu juga tetap berlaku kepada diri kita. Haleluya. Makanya saudara di gereja ini ada nilai-nilai yang kami ajarkan. Be available and action oriented to the will of God. Ini yang dapat saya tangkap daripada Gideon. Ada dua nilai yang tersirat di dalam pembelajaran sebagai anugerah. Saudara dalam anugerah church. Be available. Jangan sampai terus kita adalah menjadi orang yang amnesia, lupa diri. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini kecil, aku bukan apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Stop berkata demikian. Mulailah berkata, Tuhan engkau adalah Tuhan yang perkasa. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang sudah memanggil dan menyelamatkan aku. Dan aku akan lakukan kehendak-Mu. Be action oriented. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak murid-murid sekolah Alkitab yang akan berani diutus sampai ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman? Ada nggak murid sekolah Alkitab di sini? Mana singernya tadi? Haleluya. Ada nggak daripada murid-murid mahasiswa adikku sayang yang akan berani diutus sampai ke ujung bumi? Bukan ke New York City, tetapi ke Uwe-Tuwu City, saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara ya. Nah di tempat ini kebetulan, walaupun firman Tuhan berkata tidak ada yang kebetulan, saudara ya. Ada dua orang hamba Tuhan. Sahabat baik saya saudara daripada pelayanan ini yang kebetulan datang dari tempat yang sangat jauh. Berapa jauh saudara? Dari Tahuna. Saya tidak tahu apakah saudara tahu Tahuna di mana. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Halo? Kecuali Pak Michael, kecuali Lisa. Ujung bumi Nusantara? Ujung Nusantara, ujung utara Nusantara. Saudara ya, jadi ujung utara Nusantara itu adalah episode Church Makeover 60 dan 61. Ya, coba berdiri dong, berdiri dulu. Saya perkenalkan yang berdiri sebelah kiri saya adalah Bapak Pendeta Romeo Siko dari GBI Jemaat Anugerah Kumas 1, saudara. Kebetulan namanya sama. Kemudian yang pakai baju merah muter Pak, jangan lihat saya, lihat mereka. Nah, beliau adalah bernama Bapak Pendeta Stefanus Sebua dari Gereja GPT Petra, saudara. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa mereka ada di sini? Gereja mereka sudah selesai kami makeover, saudara ya. Nah ini foto-fotonya secara singkat. Saudara, setelah selesai di makeover, apa yang kemudian kami lakukan? Sekarang mereka menyatakan, Pak kami ingin belajar dong daripada gereja anugerah. Kami ingin bertumbuh. Jadi mereka sekarang menyatakan diri sebagai sister church kita. Saudara, mereka akan mengadopsi pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada jemaat di tempat ini karena mereka percaya ada hal yang luar biasa yang Tuhan bagikan kepada jemaat yang di tempat sini. Dan mereka berkata, Pak jangan disimpan sendirian Pak, bagikan kepada kami yang ada di Tahuna, di utara Nusantara. Saudara ya, saudara tahu dengar baik-baik, tempat itu sangat luar biasa sekali. Saya nggak usah ngomong tentang indahnya alam, tetapi tempat itu adalah basis pertahanan utara Nusantara di selatan Filipina. Di mana di selatan Filipina ada banyak ideologi-ideologi radikal yang palsu, saudara, yang akan berusaha menghancurkan negara kita. Saudara, sebagai gereja kita harus mau peduli, saudara ya. Kalau tidak ada orang yang mau diutus ke tempat-tempat seperti ini, kalau tidak ada pengusaha-pengusaha yang mau berani untuk berkorban secara dana, saudara, lalu apa peran saudara? Kenapa Tuhan harus memberkati kita?
Sama seperti Gideon, saudara, engkau adalah Gideon pada zaman ini yang sedang dipersiapkan Tuhan melalui gereja ini. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Nah, kita kembali kepada the story of Gideon, saudara ya, the life of Gideon. Sekarang poin yang keempat. Kita melihat bagaimana kemudian ketika Gideon sudah meminta tanda sama Tuhan dan diberi tanda-tanda. Akhirnya dia semakin berani tuh saudara, keberaniannya tumbuh, semakin yakin dia untuk melangkah. Nah ketika itu Tuhan bilang, bentuk pasukan. Dan Gideon membentuk pasukan 32.000 orang banyaknya saudara. Ya. Karena musuhnya itu 150 ribuan saudara ya. Jadi kalau 32.000 yang dikumpulkan Gideon itu masuk akal nggak saudara? Masuk akal. Lawan 150 ribu, masuk akal nggak saudara? Masuk akal. Ya, itu masih itu sudah masuk 1 banding 5. Ya, itu masih 1/5 dari musuhnya. Tapi masuk akal kan saudara ya, karena jumlah populasi orang Israel waktu itu lebih sedikit dibandingkan orang Midian gitu saudara. But you know what saudara? Ketika itu Tuhan bilang sama Gideon, terlalu banyak pasukanmu itu. 32.000 loh, lawan 150.000. Itu kan masuk akal menurut kita. Ya. Menurut Tuhan terlalu banyak. Kau tanya sama pasukanmu itu, siapa yang takut? Suruh pulang. Nah mereka takut sama orang-orang Midian, saudara ya. Saudara tahu apa yang terjadi? 20.000 orang pulang saudara, sisa 10.000 ya. Nah, kenapa Tuhan melakukan hal itu? Aneh kan? Tuhan bilang kalau terlalu banyak seperti ini orang Israel akan sombong. Kalau menang mereka akan merasa karena kekuatan mereka. Jadi kalau Tuhan mau beracara saudara, dia tidak perlu terlalu banyak. Katakan kanan kirimu bilang Tuhan tidak perlu terlalu banyak. Katakan lagi ke kanan kirimu bilang Tuhan perlu yang sedikit itu asal kita available, setia. Tuhan sangat memberikan kemenangan. Amin saudara. Tuhan tidak perlu terlalu banyak. Sudah disuruh pulang kan yang takut-takut sisa 10.000. You know what happened? 10.000 Tuhan masih bilang terlalu banyak. Bawa mereka pergi minum air di sungai. Maka dibawalah oleh Gideon pasukan 10.000 itu saudara melewati hutan-hutan kayak di Wetuwu gitu saudara ya. Terus ketemu sungai, waduh haus kan saudara ya. Maka ada 3 macam orang yang minum di sana. Yang satu delosor ya saudara ya. Delosor itu langsung tiarap gitu kan saudara. Tiarap wajahnya dimasukkan ke dalam sungai itu saudara. Langsung minum gitu saudara ya. Ya itu yang delosor itu saudara ya. Karena sudah kehausan gitu. Itu tipe orang yang pertama. Tuhan bilang kumpulkan mereka tersendiri. Jadi dipisah-pisah saudara. Yang kedua adalah tipe orang yang berlutut ya. Berlutut terus baru ngambil air gitu saudara. Tapi ada kumpulan orang yang ketiga. Mereka ngambil air pakai tangannya. Mereka minum tetap sambil berdiri saudara, pakai tangannya. Saudara tahu lalu Tuhan bilang sama Gideon, orang-orang yang minum pakai tanganlah yang harus kau pilih. Dan itu cuman sisa 300 tentara. Saya mempelajari kenapa yang dipilih bukan yang delosor, kenapa yang dipilih bukan yang berlutut, kenapa yang dipilih adalah yang berdiri minum seperti ini dengan tangan mereka. Karena yang delosor itu saudara ya, mereka terlalu terbawa hawa nafsu, mereka haus. Jadi mereka pokoknya memuaskan kehausan mereka, dahaga mereka itu. Ya saudara, nah Tuhan gak suka orang-orang yang seperti itu. Karena kalau engkau adalah tentara dalam keadaan delosor, engkau tidak melihat sekitarmu, engkau sedang memuaskan hawa nafsumu untuk minum, maka itu gampang banget untuk dibunuh oleh musuh. Ya. Sedangkan yang berlutut, mereka memang tetap awas, tapi yang berlutut ini digambarkan mereka sudah pernah berlutut menyembah Baal. Jadi Tuhan tidak mau. Tuhan mau orang yang tetap awas, karena mereka adalah tentara. Haus sih haus, tapi tetap seperti manusia gitu loh saudara ya. Dan mereka tetap awas, bisa melihat kalau ada musuh yang menyerang. Inilah orang-orang yang siap untuk bertarung. Ya. Dan sisanya cuma 300. Lu kalau jadi Gideon lemes nggak? Cuma sisa 300. Lemes. Hah? Lawannya 150.000 loh. Dan ini 300. But I want to tell you something. If the battle belongs to the Lord, meskipun jumlahmu sedikit, Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Haleluya, saudara, Tuhan bekerja melalui 300 orang ini. Kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Gideon, ini janji Tuhan. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu.
Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, kadang-kadang kita nggak pernah mengerti apa yang ada dalam benak dan hatinya Tuhan. Makanya saudara, akhir-akhir ini kami sering mengajarkan kepada saudara, jangan cuman membaca Alkitab seperti apa yang tertulis di sana saja. Tetapi mulai tanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Tuhan apa yang menjadi hatimu? Karena saudara, saya sungguh-sungguh percaya Tuhan itu punya perasaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau kita dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Kalau saya, istri saya, saudara sekalian punya perasaan. Siapa punya perasaan angkat tangan? Kalau saudara dan saya punya perasaan, apalagi Tuhan punya perasaan saudara. Kadang-kadang kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita tidak mengerti kenapa toh Tuhan. Ya. Perlu kedewasaan untuk kita mengerti hal ini. Saudara, singkat cerita 300 orang sudah dipilih. Dahsyat nggak? Dahsyat banget. Belum tahu senjatanya apa saudara? Ya, kalau zaman sekarang 300 nggak apa-apa, yang penting senjatanya nuklir. Saudara, tetapi ini senjatanya sangkakala. Buyung, panci itu loh saudara, obor saudara ya. Bagaimana caranya dengan hal-hal yang tidak masuk akal mereka akan mengalahkan 150.000 pasukan musuh yang bersenjata nuklir. Zaman itu kan nuklirnya saudara ya, sudah begitu muktahir sekali saudara. Ya bahkan pada waktu intelijen musuh melihat hal itu, saudara tahu di WA grup mereka seperti apa katanya? Coba dikeluarkan. Saudara, musuh ngetawain mereka LOL, ROTFL, saudara. Itu berkeliaran semua di mana-mana, saudara. Mereka sampai sakit perut, saudara ya. Apa yang Gideon mau lakukan? Saudara dengar baik-baik. Kalau hari ini musuh itu menertawakan saudara, karena musuh belum tahu siapa yang ada di belakang saudara. Karena musuh tidak tahu siapa yang ada dalam diri saudara. Musuh tidak tahu bahwa yang mengutus saudara adalah yang menciptakan langit dan bumi saudara. Makanya saudara, kita lihat poin yang terakhir. The battle belongs to the Lord. Saudara, ini sangat panjang, kita nggak mungkin baca satu persatu. Kami akan coba highlight beberapa. Tetapi saudara perlu baca ini saudara ya. Saudara, Family Week ini kami desain supaya salah satunya supaya membiasakan saudara yang sudah punya anak supaya mempunyai mesbah keluarga di rumah. Ya, coba mulai lakukan bagi saudara yang belum mempunyai mesbah keluarga. Mungkin kalau tidak tahu mesbah keluarga itu apa saudara ya, berdoa singkat. Kalau Pastor Daniel nggak tahu main musik gimana? Nggak usah khawatir, saya juga nggak tahu saudara ya. Berdoa aja, kemudian baca satu pasal, saudara. Kemudian renungkan, mulai ceritakan kepada anak-anak saudara ya. Diskusikan kepada anak saudara, nah apa yang kamu pikirkan pada waktu kamu mendengarkan tentang kisah Gideon ini saudara. Ini keren banget. Hakim-Hakim 7 ayat 8 sampai dengan 25 saudara. Ada strategi Tuhan dan Gideon hanya pelaksananya saja. Dan saudara tahu nggak, Gideon itu ketakutan loh. 300 orang melawan 150.000 orang. Saudara itu gemeter bukan cuman kencing di celana, udah dipakein pampers pun masih bocor saudara. Betul nggak saudara ya? Kemudian Tuhan tahu akan hal ini dan Tuhan itu adalah He's a gentle God. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya seperti orang tua kita memaksakan kepada kita. Betul nggak saudara ya? Yang orang tua pasti ngerti apa yang saya maksudkan. Saudara, Tuhan bilang sama Gideon, gini deh Gideon, kamu turun ke sana. Tapi diam-diam aja. Ke perkemahan daripada orang Midian. Saudara tahu apa yang firman Tuhan tuliskan? Waktu Gideon datang ke sana itu banyak banget pasukannya. Seperti belalang yang ada di padang. Begitu banyak. Saudara, tapi pada waktu malam-malam Gideon ini kemudian mulai mendengarkan percakapan daripada komandan yang ada di sana. Saya rasa ini pertama kali saudara cerita daripada intelijen ini diambil dari sini saudara ya. Kemudian ada cerita bahwa ternyata komandan berkata gini, lu tahu nggak bos? Semalam gua bermimpi, mimpinya buruk banget, gitu ya. Kemudian mimpinya apa? Coba ceritakan. Mimpinya tuh ya ada sekeping roti jelai, jadi ya selembar roti gandum gitulah saudara ya. Katanya tuh masuk ke dalam perkemahan mereka dan menghancurkan semua perkemahan mereka. Terus temennya yang diceritain itu bilang ini, waduh kamu tahu nggak? Itu tidak lain tidak bukan pasti pedangnya Gideon, anaknya Yoas itu, karena Tuhannya mereka telah menyerahkan orang Midian ke tangan Gideon. Ya. Jadi saudara pada saat itu musuhnya itu sudah tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke tangan Gideon. Dan ternyata musuh itu ketakutan
ketakutan di dalam kemah mereka, saudara. Karena mereka sudah tahu Tuhannya orang Israel itu, yang membebaskan rakyatnya, umatnya dari Mesir, ya kan, dikejar sama Firaun, Firaun malah tenggelam di dalam laut, ya kan. Mereka sudah mendengar semua kebesaran-kebesaran yang dilakukan oleh Tuhannya orang Israel, dan mereka ketakutan, saudara. Seringkali, saudara, kita merasa takut, musuh kita lebih takut lagi. Karena musuh kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ada amin, saudara. Ya. Haleluya. Di ayat 19 mulai dikatakan bagaimana Gideon, saudara. Jadi dia membagi 3 pasukan. 100, 100, 100. Udah nggak memungkinkan. Di mata strategi dunia, ini strategi yang sangat aneh sekali, saudara. Tetapi hanya dengan 100, 100, 100, saudara, tepat pada waktunya Tuhan, mereka mulai meniup sangkakala. Di ayat 19 dikatakan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecah buyung yang ada di tangan mereka. 20, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala. Jadi ada satu THX, saudara, ya, surround. Nggak ngerti THX ya? Oh, sound effect ya? Yang kalau saudara sering nonton bioskop, Dolby stereo. Itu ada. Ini bioskop IMAX pertama kali, All saudara, ya. around you. Ya, gitu saudara. Tiba-tiba juglak gitu, saudara, ya. Nah, tiba-tiba yang terjadi di sana, saudara, mereka berteriak pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara, mereka tiba-tiba musuh 150.000 itu kagetnya bukan main, karena saudara tidak memungkinkan 300 orang dari 3 jurusan itu bisa didengar sampai 150.000. Saudara tahu nggak 150.000 itu banyaknya bagaimana? Gelora Bung Karno itu kapasitasnya sekitar, kalau penuh biasa dipakai KKR itu sekitar 60 sampai 80.000. Jadi 3 kali Gelora Bung Karno. Kalau nggak pakai loudspeaker gimana caranya? Tetapi rupanya Tuhan sudah siapkan amplifier yang gede banget, saudara, ya. Ada 1 juta watt sudah dipersiapkan, dan kemudian pada waktu sangkakala berbunyi, pada waktu periuk mulai dipecahkan, pada waktu obor, saudara, itu mulai didengungkan, saudara, ya. Kemudian di mata daripada musuh itu rupanya mereka berpikir, wah, ada 1 juta musuh atau 2 juta musuh lagi nyerbu kami. Slide-nya. Ya, mereka ketakutan, saudara. Bukan saja mereka ketakutan, mereka lalu tiba-tiba pedang mereka saling ngarah gini loh, saudara. Saling ngarah, hey. Tiba-tiba pedang mereka sendiri, saudara. saling bunuh-bunuhan. How is it possible? Ini bukan cuma dongeng, ini tercatat di dalam satu kitab yang ditulis oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan saudara, kemungkinan hari-hari ini ada kesukaran-kesukaran yang tidak ada satupun manusia lain di muka bumi ini yang dapat mengerti penderitaan saudara. Tetapi dengar baik-baik, diperlukan kadang-kadang berjalan bersama dengan Tuhan itu kita perlu turun untuk bisa naik. Ada amin gak, saudara, ya? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada perkara-perkara yang tidak kita mengerti supaya namanya dipermuliakan. Saudara, Roma 10 ayat 11 dan 13 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara, mungkin hari ini engkau sakit dan tidak disembuhkan. Ada orang-orang yang berkata, lebih baik cari dukun, cari pengobatan alternatif. Dan saudara berkata, lebih baik saya mati daripada saya akan pergi ke pengobatan alternatif. Tuhan menghargai iman saudara. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, buat apa kamu dapat seluruh harta, seluruh kesembuhan yang ada di dunia ini, karena tetapi kamu kehilangan daripada jiwamu, saudara, ya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi saudara, in closing, percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya. Itulah favor yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita sudah belajar dari kehidupan Gideon, bagaimana ketika Tuhan menyertai Gideon, meskipun jumlahnya cuma sedikit, bisa mengalahkan musuh yang sedemikian banyak. Haleluya. Ada amin, saudara. Percayalah saudara bahwa lebih besar Dia yang ada di dalam diri kita daripada yang ada di dunia ini. Ada amin, saudara. Roh yang tinggal dalam diri kita, Roh Kudus itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau kau mengalami masalah, tantangan, pencobaan, ujian, jangan takut, saudara, karena lebih besar Dia yang menyertaimu daripada yang melawanmu. Ada amin, saudara. Percaya ada favor Tuhan menyertai kita. Mari kita